Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Livia April Nursalima dengan NIM 202412075. Saya mahasiswa dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Zamrud Nurah Delima, SEMSI. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kontroversi HKI, sengketa visual tugu Selamat Datang, dan logo Grand Indonesia. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat untuk kalian semua. Di presentasi kali ini, bab apa aja yang dibahas? Ada satu, yaitu kronologi kasus. Kedua, ada dimensi moral. Yang ketiga, ada UU yang relevan. Yang keempat, ada yang dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut ialah apa saja. Oke, jadi bab pertama yaitu kronologi kasus. Latar belakangnya. Pada tahun 1962, Heng Ngatung, seorang seniman dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta, menciptakan sketsa sepasang pria dan wanita melambaikan tangan yang kemudian direalisasikan menjadi patung Selamat Datang oleh pematung Edi Sunarso. Sketsa ini kemudian didaftarkan sebagai hak cipta oleh ahli waris Heng Ngatung dan memperoleh sertifikat hak cipta nomor 46190 dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2010. Penggunaan logo oleh Grand Indonesia. Sejak tahun 2004, Grand Indonesia menggunakan logo bergambar siluet sepasang pria dan wanita yang menyerupai patung Selamat Datang. Pihak Grand Indonesia mengakui bahwa logo tersebut terinspirasi oleh patung yang berada di Bundaran HI, tepat di depan lokasi mall mereka. Kalian bisa lihat kan, itu yang ada warna merah-merahnya itu logo Grand Indonesia, dan yang di sebelahnya lagi itu ada gambar patung Selamat Datang yang ada di tepat di Bundaran HI. Selanjutnya, ahli waris. Pada tanggal 30 Juni 2020, ahli waris Heng Ngatung mengajukan gugatan terhadap Grand Indonesia dengan nomor perkara 35 PDT Sus HKI Hak Cipta 2020 PNJKT PST. Mereka menuntut ganti rugi sebesar 16 miliar berdasarkan perhitungan kerugian sebesar 1 miliar per tahun selama 16 tahun penggunaan logo tanpa izin. Namun, gugatan ini kemudian dicabut dan diajukan kembali sebagai perkara kekayaan intelektual sesuai petunjuk pengadilan. Selanjutnya, yaitu ada putusan pengadilan pada 2 Desember 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Grand Indonesia telah melanggar hak cipta dengan menggunakan sketsa tugu Selamat Datang tanpa izin. Majelis Hakim yang diketuai Agung Suhendro menghukum Grand Indonesia untuk membayar ganti rugi sebesar 1 miliar kepada ahli waris Heng Ngatung. Tanggapan Grand Indonesia. Pihak Grand Indonesia menyatakan menghormati putusan pengadilan dan memutuskan untuk tidak mengajukan banding. Mereka juga menyatakan kesediaan mereka untuk membayar ganti rugi sesuai putusan tersebut. Selanjutnya yaitu ada pergantian logo Grand Indonesia. Logo terbaru ini mulai digunakan sejak 3 Januari 2022 untuk menggantikan logo sebelumnya yang menampilkan siluet tugu Selamat Datang. Logo baru ini terinspirasi dari tampak atas Bundaran HI yang menampilkan lingkaran merah dengan elemen-elemen geometris yang menyerupai bentuk bundaran tersebut. Desain ini mencerminkan identitas Jakarta tanpa menggunakan elemen yang dilindungi oleh hak cipta. Jadi itu yang kayak ada dua orang melambaikan tangan, itu logo sebelumnya yang terkena hak cipta itu. Lalu yang sebelahnya itu logo terbarunya Grand Indonesia yang terinspirasi dari bentuk Bundaran HI dari atas.
Dimensi moral. Dimensi moral privasi. Penjelasannya yaitu hak individu atau organisasi untuk mengontrol informasi pribadi atau identitas. Kaitannya dengan kasus desain tugu dengan logo Grand Indonesia bisa dianggap menggunakan identitas tanpa izin. Dimensi moral akurasi, penjelasannya kebenaran dan kendalaan informasi yang disebarluaskan. Kaitannya dengan kasus, informasi yang disampaikan melalui tugu bisa menyesatkan publik jika tidak sesuai faktanya. Dimensi moral yang ketiga, kepemilikan atau properti. Penjelasannya tentang hak atas kekayaan intelektual dan digital. Kaitannya dengan kasus, logo Grand Indonesia adalah properti yang dilindungi penggunaannya tanpa izin. Dimensi moral yang terakhir yaitu ada tanggung jawab atau accountability. Penjelasannya, kewajiban pihak yang menggunakan sistem untuk bertindak etis dan transparan. Kaitannya dengan kasus, pihak yang meniru harus bertanggung jawab secara moral dan hukum atas tindakannya. Yang relevan, undang-undang yang relevan untuk kasus ini. Undang-undangnya yaitu 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, melindungi karya seni, arsitektur, dan desain grafis yang memiliki keaslian dan orisinalitas. Pasal yang relevan, Pasal 10 ayat 1 huruf E dan F mengenai karya seni dan arsitektur. Jika logo Grand Indonesia termasuk karya cipta yang terdaftar atau memenuhi unsur orisinalitas, maka peniruannya tanpa izin bisa dianggap pelanggaran hak cipta. Undang-undang yang kedua yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jika logo Grand Indonesia merupakan merek terdaftar, maka peniruan atau penggunaan logo yang membingungkan konsumen dapat melanggar hak merek. Pasal yang relevan, Pasal 83 tentang gugatan pengarang merek. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan perubahannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016. 1. Jika peniruan dan penyebaran dilakukan melalui media digital atau internet, UU ITE juga bisa dikenakan. Kedua, dapat digunakan untuk gugatan perdata terkait perbuatan melawan hukum PMH dalam pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya, cara mencegah kasus tersebut. Langkah pertama, kita bisa melakukan riset desain secara menyeluruh. Penjelasannya yaitu memastikan desain yang dibuat tidak meniru desain yang sudah ada. Yang kedua, yaitu ada menghindari peniruan elemen identitas publik. Penjelasannya yaitu tidak menggunakan elemen yang menjadi identitas suatu tempat atau kota. Yang ketiga, konsultasi dengan ahli HKI atau desain. Penjelasannya mendapatkan panduan dan masukan agar desain tetap sesuai aturan. Yang keempat, yaitu mengajukan izin atau lisensi jika menggunakan elemen tertentu. Penjelasannya yaitu mengamankan HKI dari desain yang telah dibuat untuk mencegah peniruan. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu melakukan pendaftaran desain sendiri. Penjelasannya tidak menggunakan desain yang dapat dianggap tidak menghargai kebudayaan atau daerah lainnya. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari kasus ini ialah kasus ini menegaskan pentingnya menghormati hak cipta, terutama dalam penggunaan karya seni sebagai elemen identitas merek. Meskipun Grand Indonesia mengklaim bahwa hukum mereka terinspirasi oleh patung Selamat Datang, pengadilan memutuskan bahwa penggunaan sketsa tersebut tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta. Oke, terima kasih semuanya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait kontroversi HKI, sengketa visual Tugu Selamat Datang dan logo Grand Indonesia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Zamrud Merah Delima selaku dosen pengampu, serta semua pihak yang telah
mendukung terselesaikannya tugas ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.